Kedekatan IGK Manila dengan penguasa terus berlanjut saat dipercaya menjadi ajudan Presiden Soeharto. Pada tahun 1982, IGK Manila diperintahkan memimpin operasi untuk menghalau ratusan gajah kembali ke habitatnya. Namanya Operasi Ganesha yang menempuh jarak lebih dari 50 km dan melibatkan 400 prajurit. Saya kenal betul sekali sangat Pak Harto itu ketika saya komandan Operasi Ganesha. Sampai beliau mengatakan, Manila bisa bicara dengan binatang. Enggak Pak, saya bicara sama Tuhan. Tuhan berikan saya kemampuan untuk mendiskusikan dengan gajah. Tugas saya hanya memindahkan dia ke habitatnya. Tidak merusak lingkungan transmigrasi, tidak merusak pertanian mereka. Dan mereka jalan akhirnya. Pertanyaannya Pak Harto tuh, pernah nggak gajah itu melawan? Banyak Pak. Nah ini yang mungkin untold story ya. Saya bilang, saya kalau anak-anak bilang, Ganesha, dia panggilannya saya Ganesha. Ganesha, Mbah ngamuk. Oke tenang. Saya datang. Begitu saya datang di depan gajah, saya buka celana saya. Langsung gajah itu mundur Pak. Kenapa? Ya dia komandannya bilang sama gajah-gajah lain, ini komandan kita nih, jangan dilawan. Coba lihat, kita kepala ada belalai, dia belalainya ada kepala. Buat Pak Harto ketawa sampai keluar air mata. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto lengser setelah 32 tahun menjabat Presiden Indonesia. Walau tidak lagi menjadi pemimpin negeri, namun Soeharto tetap menjaga hubungan sangat baik dengan IGK Manila. Saya manajer Persija. Waktu itu Persija masih home base-nya di Menteng. Sekarang ada di Taman kan. Dulu lapangan Stadion Menteng. Saya latihan pagi. Biasa, pelatihnya orang Rusia, Polusin, Yurin, pelatih fisiknya dan Nurindo. Tahu ada diberitahu Pak Bob Hasan hadir. Ada apa? Kok Bob Hasan tokoh olahraga, pasi, sama-sama pengurus KONI dengan saya. Saya datang gitu, saya hormat. Selamat pagi Pak Bob. Udah sampai jam berapa latihannya? Ikut saya. Lalu selesai latihan, ikut mobil beliau. Mobil bagus lah dia. Bawa, saya kan hafal cendana itu. Dan Kamboja loh. Dibawa ke tempat saya jaga-jaga dulu gitu. Masuk ke belakang, udah lewat penjagaan belakang. Pak Harto udah nunggu. Singkat cerita, juga basa-basi gini nanya di kamu di mana. Aku dengar dari Bob, Manila pernah ngawal Bung Karno. Ngawal Bung Karno gimana? Maaf, Pak Harto, Bapak lengser ke Prabon. Waktu itu tidak jelas. Belum masih presiden apa sudah tidak presiden. Tapi masih mempersiapkan pertanggungjawab presiden dengan nawaksaranya. Tapi perlakuannya beda Pak. Tidak ada dokter, tidak ada makanan enak. Pengawalan 3 orang. Yang punya senjata cuma pistol peluru 8 saya. Mungkin teman saya 66. Makannya sama dengan saya. Kadang-kadang diajak pergi sama orang, seizin Pak Norman, ya saya nggak tahu kemana gitu. Beda sekali Pak. Kau Bapak langsung Pak tinggal di Cendana. Rumah sakitnya bisa di Gatot Subroto, bisa rumah sakit Pertamina. Beda Pak. Dengar cerita saya Manila. Saya tidak pernah memerintahkan seperti itu. Mungkin bawahan saya yang melakukan itu, mungkin dia nggak senang sama Bung Karno. Nggak ada laporkan. Saya kan ngurus negara, lagi susah negara kita. Nggak punya dana, nggak punya ini. Niat pikiran saya tidak ada akan menyidangkan secara hukum pada Bung Karno. Tetapi banyak rekan saya yang juga berkuasa pada saat ini ingin saya melakukan pemeriksaan. Saya tidak mau. Mendam jero, mikul dur. Itu yang saya dapat dari Pak Harto. Tidak ada.
Malah Pak Harto bilang, saya pun mau disidangkan. Sidangkan secara hukum, karena kepintaran saya aja nggak jadi sidang. Saya bilang sakit, bilang ini gitu kan. Saya ketawa. Manilah. Bahwa Bung Karno saya tidak izinkan berbicara keluar. Tidak boleh ketemu wartawan. Tidak membaca media. Ada 2 koran kan. Televisi udah diputus. Kan polisi punya pemerintah, TVRI kan. Bayangkan kalau Bung Karno itu bicara, dia bisa bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya bagus, bicara di PBB pasti bahasa Inggris encer, mungkin mimpi juga udah bahasa Inggris. Dan beliau itu pemimpin Asia Afrika dan non-blok. Kita bisa perang saudara. Salah satu pesan beliau, Manila, aku punya pengawal Sweden. Kamu juga orang Bali. Kamu selalu menjaga kesetiaan. Siap. Kalau Bapak nanti mau dipanggil Tuhan, sudah tidak bisa bergerak apa-apa. Orang-orang ini tidak boleh menyentuh badanku. Banyak kali. Saya pun tanya alasannya apa. 1, orang itu jadi, Bapak yang menjadikan. Air susu dibalas dengan air tuba. Mungkin Bapak salah, tapi jangan diperlakukan seperti itu. Dia orang yang saya percaya. Artinya apa yang saya dapat dari ilmu itu? Persahabatan bisa hilang. Yang ada hanya kepentingan yang permanen. Itu yang saya tangkap dari beliau. Baik. Kalau begitu, Pak Manila, apa yang kemudian bisa Anda petik saat menjaga Soekarno dan menjadi ajudan Soeharto? 2 orang ini adalah tokoh dalam hidup saya. Tokoh bangsa yang cinta tanah air, terlebih kebaikan dan kekurangannya. Ya. Dan apa beliau lakukan selama jadi presiden, banyak yang baik. Gitu. Ada kekurangan, itu namanya manusia. Gitu. Ya mudah-mudahan beliau-beliau ini di sorga mendapat tempat yang sebaiknya. Dan kita, apalagi sebentar lagi menghadapi tahun politik, ya, jangan berkelahi di antara kita. Berbuatlah yang terbaik untuk negara ini. Metro TV,